Selamat pagi selamat. Gimana kabarnya hari ini? Tentu di awal tahun yang baru, di bulan yang baru ini akan membuat kita makin semangat bersama dengan Tuhan. Dengan cara membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman Tuhan. Tolong pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil daripada kitab Kejadian, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, ada benang merah, yaitu kita akan perhatikan di Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-5. Itu kesaksian seorang yang mempertahankan iman, yaitu Stefanus yang mati martir. Dia juga mengatakan kurang lebih seperti demikian. Setelah itu di Galatia 3 ayat yang ke-16 itu lebih kuat lagi ditekankan, yaitu janji Tuhan tidak pernah gagal, apalagi batal dengan situasi kondisi dunia. Jadi kalau kita perhatikan ada janji, lalu masuk di Kisah Para Rasul, hidup daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada penantian-penantian. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang dan menggenapinya. Nah, kalau kita perhatikan iman percaya daripada Abraham ini. Abraham tidak pernah memegang akte tanah. Kita kalau di Indonesia penting banget, perlu banget ya, akte tanah yang menjadi tanda sah kepemilikan daripada tanah yang kita beli atau tanah yang diwarisi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Abraham hidup puluhan tahun di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan dia mendirikan di tempat di mana Allah berjanji dengan mezbah, menjadi pengakuan baginya. Di sini ada Tuhan, di sini saya tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita baca, Alkitab tidak memberinya tanah, bahkan setapak kaki pun. Karena apa? Tertulis Abraham mati sebagai orang asing di tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Tuhan, kalau janjimu nyata, tunjukkanlah buktinya. Selalu kita berkata begitu, bukan? Tetapi mari belajar iman daripada Abraham. Abraham berkatanya begini, "Tuhan, karena Engkau berjanji, aku sekali-kali tidak akan mengecewakanmu. Aku akan melangkah dengan iman." Maka saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tahu ada janji, ada penantian, dan akhirnya tergenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus datang tidak membawa petak tanah, tetapi yang dia bawa pada salib. Dia tidak memberikan wilayah demi wilayah dan sebidang tanah, tetapi yang dia berikan adalah tanah perjanjian yang kekal, abadi, dan selama-lamanya.
Kalau begitu, mari kita memeriksa diri. Apakah saya mau percaya meskipun belum melihat? Apakah saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari tahu ada janji Tuhan, tapi kok belum terlihat? Doa belum terjawab, dan seolah-olah tanah perjanjian itu terasa masih jauh. Tetapi kita percaya, jika Tuhan kita sudah memberikan Yesus Kristus kepada kita, maka tidak ada janji yang gagal. Mari kita meresponi dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mungkin belum memegang jawabannya, tetapi hari ini aku mau memegang janji Tuhan. Aku memilih percaya, dan aku menyerahkan langkah imanku hari ini kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman bukan tentang bagaimana kita memiliki segala-galanya hari ini, tetapi iman adalah tentang bagaimana saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mempercayakan hidup kita kepada pribadi satu-satunya itu, Yesus Kristus yang setia sampai mati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dan pada saat yang tiba, Engkau datang dan hadir secara pribadi, maka kami perlu meresponi dengan secara pribadi juga. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan hari ini. Pimpinlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.